bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023 termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan nomor 129 dan seterusnya mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran berdasarkan PKPU 19 tahun 2023 di mana dalam pasal 29 ayat 1 PKPU Akuo menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, lampiran 1 PKPU 19 2023 Akuo telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, di mana waktu itu proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November tahun 2023. Selanjutnya termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan pada tanggal 14 November tahun 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi ini pun juga diatur dalam pasal 42 ayat 1 PKPU 19 2023 yang menyatakan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 18 dan pasal 19 paling lama 4 hari sejak diterima surat pencalonan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Meskipun demikian, seyogianya termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi surat KPU nomor 4338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang di dalamnya antara lain mengatakan bahwa termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat atau RDP pada hari Selasa 31 Oktober tahun 2023.
Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR, PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut telah diadakan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI yang di dalamnya antara lain telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU 19 2023 vide bukti T8. Artinya dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19 2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi peserta pemilu tahun 2024 di mana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calonnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 tahun 2023. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juli tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon. Di satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023, termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan termohon yang dibuktikan melalui bukti T8 berupa surat KPU nomor 4338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui surat KPU nomor 4216 tahun 2023 bertanggal 24 Oktober tahun 2023 yang ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2023 diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam PKPU AKO sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 90 PUU tahun 2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan pasal 13 ayat 1 huruf Q yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dengan demikian secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2023 telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2024 DKPP menerbitkan putusan nomor 135 tahun 2023, nomor 136 tahun 2023, nomor 137 tahun 2023, dan nomor 141 tahun 2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administrasi merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilu. Sebagai konsekuensinya, telah terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap komisioner KPU oleh DKPP. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh tidak dapat serta-merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2, termasuk juga dalam hal ini pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 90 tahun 2023, menurut Mahkamah, latar belakang dan keberlakuan putusan aku telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah, diantaranya dalam putusan Mahkamah nomor 4141 PUU 2023, putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023, serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan aku. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, menurut Mahkamah adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu.
Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait, dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan nomor 90 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum, karena apabila termohon tidak langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden model BA verifikasi PPWP KPU telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Terdapat kolom pemeriksaan C, verifikasi persyaratan calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-L dan atau akta kelahiran, atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang merupakan isi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres tahun 2024. Bahwa terlebih lagi telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan, termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 in casu dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19 tahun 2023 dalam bentuk PKPU 23 tahun 2023. Secara substansi perubahan syarat calon, saya ulangi, secara substansi perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23 tahun 2003 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon presiden tahun 2024 sehingga tidak terbukti adanya dugaan keterpihakan termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon
yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.